Halo, selamat pagi anakku yang ada di rumah, kelompok A dengan B. Ketemu lagi kita pembelajaran online-nya atau daringnya. Nah, sebelum belajar kita ingat berdoa dulu, baru kamu belajar. Sekarang kita masuk apresiasi terhadap hasil karya kolase, ya. Apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Kamu pasti sudah melakukan kolase, yaitu kolase itu suatu karya seni tempel menempel pada suatu media, ya, sehingga menghasilkan suatu karya yang baru. Nah, yang kita pergunakan kemarin itu adalah yang terbuat dari bahan daun atau batang tumbuhan, ya. Daun atau batang tumbuhan. Nah, sekarang kita akan apresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi adalah penilaian terhadap sesuatu. Kalau apresiasi terhadap hasil karya seni kolase, berarti penilaian terhadap hasil karya seni kolase. Kamu ada yang sudah temannya selesai kolasenya, ini kamu lihat, ya. Selesai kolasenya, nampak nak kolasenya. Nah, di sini ada satu hasil karya kolase dari temanmu. Sudah selesai dia punya. Nah, sudah nampak nakku? Nah, ini gambar apakah ini, nak? Terbentuk dengan kan dari tempel menempel daun menghasilkan suatu karya yang baru. Iya, gambar apa ini, nak? Yang ada. Nah, bagus, betul. Gambar semut. Nah, sekarang kita mau memberi penilaian terhadap apresiasi terhadap kolase ini. Penilaian, bagaimana penilaian kita terhadap ini, kolase ini? Sudah nampak kan? Nampak semua, nak? Bagaimana penilaian kita? Nah, penilaian itu boleh dengan angka, boleh dengan kalimat. Yang diminta sekarang penilaian kita adalah dalam bentuk kalimat, ya, kalimat. Bagaimana penilaian kita? Kamu pandang dulu, kamu biasa menilai orang pasti. Itu namanya apresiasi, penilaian terhadap sesuatu. Nah, bagaimana penilaian kita terhadap karya kolase tersebut ini? Pasti kita bilang bagus gambar yang dihasilkan, yaitu gambar seekor semut, ya. Kemudian ditempelkan pada bahan yang bagus, yang cocok, ya. Nah, kemudian ya bagus, ada pohon-pohonnya, ada tumbuhannya. Ya, ini ada tumbuhannya, ada pohonnya. Nah, mungkin ini tumbuhannya baru tumbuh ini, makanya semutnya yang lebih besar daripada tumbuhannya. Begitulah apresiasi terhadap karya kolase. Ini dia, bagus. Nah, ini contoh pertama. Ada lagi yang sudah selesai punya temanmu. Nah, ini contoh kedua. Nanti yang di rumah tahu ini punya siapa ini, ya. Nah, ini kolase yang kedua kita, tempel menempel suatu bahan, ya. Boleh kertas, boleh daun terhadap suatu media. Medianya apa ini? Kertas buku, ya, lembaran buku. Bagaimana bukunya? Nah, sekarang kita apresiasi, kita nilai ini. Bagaimana penilaian kita? Iya, bagus hasil kolasenya, ya. Tempel menempelnya dari suatu bahan sehingga menghasilkan gambar apa, nakku? Lihat dulu gambar apa? Betul, kupu-kupu. Bagus kan? Iya, bagus. Tapi alangkah lebih bagus lagi kalau gambar ini ditempelkan pada media buku gambar atau HPS, biar lebih kontras dia gambarnya, biar lebih nampak seperti yang tadi. Ya kan? Dan lebih baik lagi kalau ada tumbuhannya lagi ditambahi, maka lebih bagus lagi, lebih indah lagi nanti kolase yang dihasilkan. Ya, ini dia contoh apresiasi atau penilaian terhadap karya kolase. Nah, sekarang ada lagi contoh satu lagi kita buat, masih mengenai hewan. Nah, gambar apa ini, nak? Pasti semua kenal. Gambar apa? Punya siapa ini? Ya. Pasti yang di rumah tahu punya siapa ini. Pasti bilang saya, Bu, katanya. Ya kan? Nah, tempel menempel. Bagaimana menurut apresiasi kalian? Ya. Bagaimana penilaian kalian terhadap hasil karya kolase ini? Pasti bilang mantap, bagus, sempurna, katanya. Ya kan? Nah, gambar apa yang dihasilkan? Gambar lebah, ya, ada bunga-bunganya,
ya, cantik, ditempelkan pada media yang serasi sehingga bagus. Nah, itulah apresiasi terhadap karya kolase. Paham anak-anakku? Nah, jadi ada 3 tadi hasil yang dihasilkan dari kolase kita. Terima kasih buat anak-anakku yang sudah tepat waktu mengumpulkan. Anak-anakku yang belum mengumpulkan, masih Ibu tunggu kolasenya supaya mendapat atau memperoleh nilai. Lakukan dulu kewajibanmu, nanti kamu peroleh nilai. Ini sudah dilakukan kewajibannya sehingga dia sudah memperoleh nilai. Itulah apresiasi terhadap karya kolase, memberi penilaian terhadap hasil karya kolase dengan kalimat, ya. Terima kasih, mudah-mudahan anakku mengerti. Nanti kita lanjutkan mengenai hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk yaitu hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kamu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh, baik sejak di dalam kandungan sudah ada itu, ya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita dapat memperoleh hak, ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Ada lagi tugas proyeknya itu kemarin itu, ya. Membuat suatu tanaman, ya, di dalam polybag. Tanaman apapun itu boleh. Sudah kita buat itu. Ada yang sudah mengumpulkan, kamu lihat ini hasilnya. Nah, itulah salah satu contoh kewajiban yang dilakukan oleh temanmu. Kalau ada yang melihat kemarin itu adalah hasil punya si Arsen. Ya, sudah dibawanya terhadap tanaman. Apa kewajibannya? Yaitu menanam tanaman tersebut sehingga menghasilkan tanaman seperti itu, ya. Ada nampak itu? Nah, itulah dia contohnya. Setelah kita melakukan itu, hak kita, kewajiban kita tadi yang pertama kita tanam tumbuhan ini, ya. Tumbuhan itu kita tanam, ya. Ini adalah bunga, kita tanam ini sehingga kita melakukan kewajiban. Dan setelah kita tanam, diapain? Tanaman ini pasti dirawat dan dijaga. Bagaimana cara merawatnya? Ya, dengan menyiram, memberi pupuk, kemudian menyemprot kalau ada itu ulat-ulatnya, baru mencabuti rumput kalau ada rumput di sekitar sini, sekitar tanaman ini. Itulah kewajibanmu, ya, memelihara tanaman ini. Sehingga setelah kamu melakukan kewajiban ini, menanam ini, apa hak yang kamu peroleh? Ayo, apa hak yang kamu peroleh? Pasti yang pertama adalah memperoleh udara yang segar, ya, sejuk. Itu dia. Baru yang kedua, kalau bunga yang kamu tanam atau tumbuhan lain pun, kamu memperoleh pemandangan yang indah, sedap dipandang mata, ya. Kalau pohon yang berbuah yang kamu tanam, kita akan memperoleh buah yang bisa dimakan. Itulah dia hak dan kewajiban, ya. Hakmu memperoleh udara yang segar, pemandangan yang sejuk, dan memperoleh buah yang bisa dimakan. Itulah dia hak dan kewajiban dalam pelaksanaan, ya, kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kamu bertanya. Jadi ibu sudah menganggap kalau kamu sudah melakukan kewajibanmu, yaitu menanam tanaman. Hasilnya kalau sudah tumbuh seperti ini, boleh kamu bawa ke sekolah supaya ada nilai, ya. Nah, untuk itu selesai penjelasan ibu guru, nanti kamu jawab latihannya.